sama-sama kita dengarkan tausiah pada maghrib yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Muslim. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa menutup siang kita dengan melakukan salat maghrib secara berjamaah. Tentunya merupakan sebuah nikmat yang besar ketika kita bisa melalui menghabiskan waktu-waktu kita dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah karuniakan kepada kita keistiqomahan untuk tetap berada di atas ketaatan kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Dan juga di sisi lain ada saudara-saudara kita atau saudara-saudara dan saudari-saudari kita yang sedang sakit. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada mereka kesabaran, memberikan kepada mereka kesembuhan segera, dan dijadikan sakit yang menimpa mereka sebagai salah satu penyebab diampuni dosa-dosa dan diangkat derajat yang lebih tinggi di sisi Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini mari kita mengambil beberapa pelajaran dari satu firman Allah dalam surat Al-Asr, surat yang cukup ringkas jumlah ayatnya 3 ayat, dan insyaallah kita semua juga menghafalnya. Tapi meskipun dengan ringkasnya surat Al-Asr tersebut, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan kalau seandainya Allah tidak menurunkan Al-Qur'an kecuali surat Al-Asr, maka cukuplah surat Al-Asr itu menjadi hujjah bagi kita, menjadi panduan bagi kita, karena memang surat Al-Asr itu mengandung pelajaran-pelajaran yang begitu berharga, mewakili apa-apa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an secara keseluruhan. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Asr Allah memulai firman-Nya setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Allah berfirman wal asr, demi asr. Waw di sini adalah waw al-qasam, waw sumpah, dan merupakan kebiasaan orang Arab kalau mereka ingin menyampaikan sebuah berita penting, sebuah hal penting, maka mereka akan memulainya dengan sumpah, Dan berita atau informasi yang datang setelah sumpah tidak akan mungkin bohong. Ini kebiasaan orang Arab. Maka kebiasaan ini dipakai oleh Al-Quran. Bukan berarti Allah bisa berbohong, tidak. Supaya orang-orang Arab dan supaya kita lebih memahami perintah-perintah dan pesan-pesan Allah tersebut. Maka Allah memulainya dengan bersumpah, wal asr, demi waktu asar. Ada yang mengatakan wal asr di sini adalah demi masa, seluruh masa, seluruh kehidupan kita. Ada yang mengatakan maknanya wal asr demi waktu asar, yang ketika Allah bersumpah dengan sesuatu maka itu menunjukkan kemuliaan sesuatu tersebut. Ketika Allah bersumpah dengan waktu asar, maka ini menunjukkan kemuliaan waktu asar. Di mana kemuliaannya? Yang pertama, di waktu asar itu ada ibadah, salat asar, yang merupakan bagian dari salat 5 waktu, yang hukumnya wajib. Kalau kita tinggalkan berdosa, dan kalau kita kerjakan kita mendapatkan pahala dan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang cukup banyak. Juga waktu asar itu, kata Rasulullah, adalah waktu di mana para malaikat bergantian untuk menjaga dan mencatat amalan-amalan manusia. Kata Rasulullah, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Para malaikat itu Allah gilirkan untuk menjaga dan mencatat amalan-amalan kita. Yajtami'una fi salatis subhi wa salatil asr.
Para malaikat itu bergantian kapan? Pada waktu sholat subuh dan pada waktu sholat asar. Yang tugas malam, ya nanti pada waktu subuh naik ke atas langit, melaporkan catatan-catatan amalan manusia kepada Allah. Yang tugas pagi sampai sore, nanti waktu asar dia naik ke atas langit, lapor sama Allah apa-apa amalan-amalan yang dilakukan. Jadi waktu asar itu adalah waktu dilaporkannya amalan-amalan kita kepada Allah, dilaporkan harian. Maka Rasulullah, ya, para ulama kita sangat menjaga waktu asar itu. Jangan sampai lalai. Malu kita, Allah sudah kasih kita rezeki, kasih kita pekerjaan, kasih kita rumah, kasih kita makan. Ternyata waktu asar dia molor, tidak sholat. Malu sama Allah. Allah sudah kasih kita banyak hal, kasih kita kesehatan, kasih kita berbagai macam. Ya, karena pada hakikatnya apapun yang kita nikmati di dunia ini, itu semuanya datang dari Allah. Kata Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian rasakan di dunia ini kecuali semuanya datang dari Allah. Ya, kita bisa hadir ke masjid, kita bisa pakai baju, kita bisa makan, kita bisa tidur, kita bisa hidup enak. Semuanya itu karena Allah yang memberikan. Maka jangan sampai ketika amalan kita dilaporkan, kita tidak dalam melakukan ketaatan. Tapi kita berusahalah untuk menjaga waktu asar itu dan juga waktu-waktu yang lain agar senantiasa berada dalam ketaatan. Dan Rasulullah sangat senang ketika amalannya dilaporkan, beliau dalam kondisi melakukan ketaatan. Juga kita berusaha seperti itu. Kalau datang rasa malas, ya, apalagi waktu asar ini kan, kalau waktu istirahat maka memang waktu enak tidur, ya, waktu enak istirahat. Di situ datang panggilan azan. Bagi yang tidak meresponnya dengan keimanan, dia akan nanti, ya. Akhirnya apa? Dia akhirkan sholat asarnya, atau bahkan sampai tidak sholat asar, ya. Atau kalau sedang kerja, ini lagi enak-enaknya kerja, datang pula panggilan azan. Tapi kalau orang yang beriman, dia akan respon dengan keimanan. Tahu dia ini adalah waktu enak kerja, waktu di mana mendatangkan rezeki. Tapi dia sadar bahwa rezeki itu tidak akan mungkin datang kecuali diizinkan oleh yang memberikan rezeki, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sadar dia, saya tidak bisa tidur dengan enak, tidak bisa hidup dengan enak kalau Allah tidak kasih saya. Maka malu saya, Allah panggil sebentar saja untuk melakukan sholat asar, 15 menit barangkali atau setengah jam, ya. Untuk apa? Ucapan syukur saya kepada Allah. Ya, jadi waktu asar itu adalah waktu di mana amalan kita dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah. Juga kata Rasulullah, man shalla al-bardain, siapa yang menjaga sholat dua sholat di waktu dingin, ya maksudnya waktu subuh dan waktu asar. Subuh atau waktu dingin karena belum terbit matahari, dan asar adalah waktu di mana cahaya matahari sudah mulai meredup. Ya, dikatakan sebagai waktu dingin. Kata Rasulullah, siapa yang menjaga dua sholat di waktu dingin, ya, sholat subuh, sholat asar, ya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ya. Kenapa disebutkan dua sholat? Karena memang biasanya kalau sholat subuhnya beres, sholat asarnya beres, insya Allah yang lain juga beres. Ya. Tapi kalau sholat subuhnya berantakan, asarnya berantakan, itu biasanya juga sholat yang lain, ya, berantakan. Artinya kalau orang menjaga sholat subuh, menjaga sholat asar, itu insya Allah 3 sholat yang lain juga sudah dia jaga. Kata Rasulullah, siapa yang menjaganya, maka Allah akan jamin dia masuk ke dalam surga. Ya, hidup kita ini, apa tujuan kita hidup di dunia? Untuk masuk surga, bukan untuk beli mobil, bukan untuk buat rumah, bukan untuk mengumpulkan gaji, bukan. Itu hanya fasilitas. Ya, tujuan kita hidup adalah untuk masuk ke dalam surga. Dapat gaji, dapat rumah, dapat kerja, dapat pasangan hidup, dapat jabatan, semua itu kita gunakan, kita manfaatkan untuk mengantarkan kita ke dalam surga. Dan sholat asar itu sebagai salah satu cara atau sebagai salah satu wasilah untuk kita bisa, atau yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah, ya, tabaraka wa ta'ala.
Maka Allah bersumpah dengan waktu asar. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa menjaga waktu-waktu kita, secara lebih khusus lagi waktu asar, untuk tidak lupa melakukan ibadah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kata Allah, seluruh manusia itu dalam kerugian. Para ulama kita mengatakan, kenapa Allah tidak sebutkan saja ya, sifat-sifat orang berimannya atau sifat-sifat kebaikan, tetapi kenapa Allah awali sebelum menyebutkan sifat-sifat kebaikan, Allah awali dengan sifat kerugian? Tujuannya apa? Agar kita lebih hati-hati. Karena manusia kalau dengar kata rugi, dia akan hati-hati. Rugi, apa ini yang dapat merugikan? Ya, karena pada dasarnya juga hidup kita ini adalah tijarah, ya, perdagangan. Ya, tapi perdagangan dengan Allah, perdagangan yang kalau kita jalani dengan baik, kita berdagang dengan ketaatan-ketaatan kita, maka insya Allah itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ya, sama seperti orang berbisnis perdagangan, tapi bisnis dunia ya, sering mengecewakan. Kita jujur, kita sudah pakai cara-caranya, ya, tapi ternyata apa? Kita ditipu, kita salah harga dan seterusnya. Itu perdagangan dunia. Tapi banyak orang mati-matian untuk mengejar perdagangan dunia yang kadang-kadang memang sering tidak pasti. Ya, sering tidak pasti. Berbeda dengan perdagangan akhirat. Kalau kita jujur, benar kita dalam berdagangnya, maksudnya dengan melakukan ketaatan tersebut, maka Allah tidak akan merugikan kita. Maka perdagangan dengan Allah, perdagangan akhirat itu kata para ulama kita disebut dengan tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan merugi. Kalau kita mau berdagang tidak mau rugi, maka lakukanlah perdagangan akhirat. Ya, selama kita jujur dalam berdagangnya, maka insya Allah kita pasti tidak akan rugi dan keuntungannya berlipat ganda. Kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu seluruhnya dalam kerugian. Bahkan kata para ulama kita di sini Allah pakai penegasan-penegasan. Ketika mengatakan seluruh manusia itu dalam kerugian. Penegasan pertama Allah gunakan kata sumpah. Ya, wal asr, setelah Allah bersumpah baru Allah katakan sesungguhnya seluruh manusia itu dalam kondisi rugi. Yang kedua pakai lam taukid. Ya, innal insana ya, pakai lam taukid. Dan penekanan yang ketiga adalah pakai kata fi. Ya, fi artinya di dalam. Ya, seperti rumah. Kalau kerugian itu ibarat rumah, maka dia masuk di dalamnya. Artinya apa? Kerugian itu meliputi dia dari atas, dari bawah, kanan, kiri. Ya, ini penegasan yang luar biasa. Rugi baik dia di dunia maupun di akhirat. Ya. Kenapa? Karena ketika seseorang ya tidak nanti memakai sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia hanya mendapatkan keuntungan yang sementara, keuntungan yang sedikit. Keuntungan dunia ini sedikit dibanding keuntungan akhirat. Maka sangat sayang kalau orang kerja capek mati-matian untuk hanya sekedar mendapatkan yang sementara ini, untuk hanya mendapatkan yang sedikit itu. Karena kenikmatan dunia ini sedikit. Jangan sampai kita untuk mendapatkan kenikmatan dunia kita korbankan akhirat yang selama-lamanya. Ya, orang yang hanya memikirkan hidup dunia, nggak mau sholat, nggak mau bayar zakat, nggak mau melakukan ketaatan, ini hanya memikirkan keuntungan sementara, ya, dan mengorbankan keuntungan yang selama-lamanya. Kata Allah, sesungguhnya seluruh manusia itu dalam kerugian. Selanjutnya Allah sebutkan kecualinya, ada pengecualiannya. Kecuali kata Allah, orang-orang yang memiliki 3 sifat berikut ini. Artinya kalau kita tidak mau rugi di dunia ini, tidak mau rugi di akhirat, maka mari kita miliki 3 sifat yang Allah akan sebutkan. Apa itu yang pertama? Kata Allah, illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang beriman, ya, sifat iman. Ya, kita harus memiliki keimanan. Kata Rasulullah SAW, Rasul amri al-Islam. Pokok urusan itu Islam. Maksudnya apa? Seluruh urusan kita harus diwarnai, harus diatur dengan Islam. Baik urusan akidah kita,
urusan rumah tangga kita, urusan pekerjaan kita, urusan ekonomi kita, urusan politik kita, bahkan sampai urusan kamar mandi kita, semuanya harus diatur dengan aturan Islam, dengan keimanan. Kalau tidak, akan rugi. Termasuk kehidupan kita ini secara umum. Ya, hidup tanpa keimanan, maka berubahlah status kehidupan manusia itu seperti hidup hewan. Apa yang membedakan kita dengan hewan? Keimanan. Keimanan. Kalau enggak sama saja kurang lebih. Hewan ya kerja, makan, tidur, selesai. Kalau manusia begitu juga, maka dia sama seperti hewan. Bahkan kata Allah lebih hina dari hewan. Kenapa? Hewan tidak Allah kasih akal. Hewan tidak Allah turunkan kepada mereka wahyu, tapi kepada manusia Allah kasih akal, kasih wahyu. Jadi kalau hewan pola hidupnya seperti itu wajar, karena memang dia tidak datang, nggak ada nabi yang diutus kepada hewan. Ya, tapi manusia nggak, Allah utus kepada kita Rasul, Allah turunkan kepada kita Al-Quran. Ya, maka hidup manusia yang tidak dibimbing dengan iman, maka sama seperti kehidupan hewan. Kita bisa bandingkan bagaimana kehidupan masyarakat Islam dengan kehidupan masyarakat kafir. Kita bisa lihat misalnya negeri Singapura dengan berbagai macam pernak-pernik kehidupannya, gedung yang tinggi, fasilitas yang luar biasa. Tapi mohon maaf, kehidupan orang-orang kafir mereka itu kurang lebih dengan seperti tadi. Bebas, apa yang mau dilakukan lakukan, sama seperti hewan. Ya, hewan kapan dia mau berhubungan di mana saja, tidak peduli. Mau ini pasangan dia, mau pasangan orang, silahkan. Ya, dia mau makan saja. Ini mau rumput dia, rumput orang, rumput tetangga dia makan. Begitulah kehidupan kalau tidak dibimbing dengan keimanan. Dan hukumnya akan menjadi hukum rimba. Yang kuat memakan yang lemah. Sementara Islam tidak. Yang kuat melindungi yang lemah menghargai yang kuat. Dan penyebab kenapa terjadinya kerusakan dunia ini, kenapa? Karena tidak dibimbing oleh keimanan. Maka kata Allah, sifat yang pertama harus kita miliki adalah keimanan. Dengan keimanan, maka seluruh kehidupan kita akan menjadi baik. Maka kata Rasulullah SAW nanti, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagungkan, kata Rasulullah, menakjubkan kondisi orang beriman itu, karena seluruh kondisinya baik. Bagaimana itu? Kata Rasulullah, kalau dia in asabahu sarra syakar fakana khairul lah. Kalau dia dapat nikmat, dia sehat, dia bersyukur, dia gunakan nikmat tersebut untuk beribadah, hartanya banyak, sudah sampai nisabnya, sudah sampai haulnya, keluarkan zakatnya. Hartanya banyak berlebih, dia bantu orang fakir miskin. Dia punya ilmu, berbagi, mengajarkan orang ilmunya. Ya, maka ini baik. Jadi kaya yang diisi dengan keimanan baik. Wa in asabahu dharra sabar. Kalau dia ditimpa musibah, sakit, mungkin ada keluarganya yang meninggal, ada hartanya yang hilang, barangkali berkurang rezekinya, maka dia bersabar. Kata Rasulullah, fakana khairun lah, maka baik bagi dia. Kenapa? Kaya, dia manfaatkan kekayaannya untuk ketaatan sama Allah, bermanfaat bagi dia, bermanfaat bagi orang lain. Dia dalam kondisi miskin, dalam kondisi kena musibah, dia bersabar, baik untuk dia dan baik juga untuk orang lain. Maka Masya Allah, keimanan itu luar biasa. Di mana saja keimanan itu hinggap, maka dia akan memberikan kebaikan-kebaikan. Jadi kaya itu baik, miskin itu baik kalau diisi dengan keimanan. Ya. Tapi sebaliknya, kekayaan tanpa keimanan hancur. Negara-negara maju kita lihat, yang tidak dibimbing dengan keimanan, apa yang terjadi? Judi, prostitusi, ya, perdagangan yang tidak jelas. Kenapa? Uangnya ada, maksiat mereka bisa buat. Dan begitu juga kemiskinan yang tidak diiringi dengan keimanan, apa yang terjadi? Ya, cakar sana, cakar sini, curi sana, curi sini. Maka luar biasa kata Allah, ya. Kalau ketika kita tidak mau menjadi orang-orang yang merugi, kita mau jadi orang yang beruntung, maka isi kehidupan kita dengan keimanan. Selanjutnya kata Allah, illal ladina amanu wa amilus solihat. Yang kedua, beramal soleh. Beramal soleh, melakukan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena memang iman ini harus diiringi dengan amal soleh. Tidak benar iman seseorang kalau dia tidak beramal.
Ya, maka ada tingkatan Islam, selanjutnya ada tingkatan iman, ada selanjutnya tingkatan ihsan. Ya, Islam ini tingkatannya baru sekedar mengakui sholat wajib, tetapi kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Tapi orang beriman sudah yakin bahwa sholat itu wajib dan dia kerjakan. Kalau orang yang sudah sampai tingkat ihsan, dia kerjakan dan dia sadar bahwa dia dalam pantauan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka iman itu harus diiringi dengan amal soleh. Tidak benar iman seseorang, ya, dia mengaku beriman, dia mengaku sebagai orang Islam, tapi dia tidak menjalankan sholat 5 waktu. Tidak benar iman seseorang, dia mengaku sebagai orang Islam, mengaku sebagai orang yang beriman, tapi dia tidak bayar zakat, padahal sudah wajib zakat sama dia. Ya, karena iman yang diiringi dengan amal, maka iman itu akan semakin subur, semakin baik. Ya, maka akan kokoh dia. Ya, sama seperti pohon. Ketika dia tumbuh dan selanjutnya berdaun, selanjutnya menghasilkan buah, maka pohon itu semakin kokoh. Berbeda dengan pohon yang tidak besar batangnya, daunnya pun juga kering, maka pohon itu lama-kelamaan akan mati dan lama-kelamaan akan tumbang. Begitulah keimanan. Iman yang tidak diiringi dengan amal soleh, maka dia akan redup dan akan hilang. Tapi iman yang diiringi dengan amal soleh, dia akan semakin subur. Ya, orangnya pun akan semakin baik, masyarakatnya pun akan semakin bagus. Ya, maka sangat penting bagaimana Allah mengingatkan sifat kedua yang harus kita miliki agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi adalah melakukan amal soleh. Iringi amalan iman kita dengan amalan soleh. Kita jaga sholat kita jaga puasa kita keluarkan zakat kita, lakukan perintah-perintah Allah dan tinggalkan larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sifat yang ketiga yang harus dimiliki agar kita menjadi orang yang beruntung kata Allah adalah watawasau bil haq, ya, watawasau bis sabr, saling mengingatkan, ya, saling memberikan nasihat, saling mengingatkan di antara kita. Karena memang namanya kita manusia, kita manusia biasa, ya, bukan kecuali Rasulullah. Kita manusia biasa ini, ya, begitulah namanya sifat manusia. Bahkan sebagian ulama mengatakan, dikatakan insan, salah satunya kenapa? Karena sering lupa, min nisyan. Sering lupa, maka kita butuh diingatkan. Kenapa azan dikumandangkan 5 kali? 1 hari, 1 malam. Bukankah kita sudah tahu jadwalnya? Jawabannya karena memang manusia butuh diingatkan. Kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat. Jadi jangan pernah merasa diri kita ini benar selalu. Rasulullah SAW mengatakan setiap kita pernah berbuat salah, bahkan banyak salah. Maka wajar kalau kita, ya, diminta untuk saling memberikan peringatan, memberikan nasihat. Ya, tidak perlu berkecil hati ketika kita diberikan nasihat, siapapun posisi kita. Selama nasihat yang baik, kita terima. Ya, sadar bahwa kita ini adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Maka kata para ulama kita seperti yang disebutkan tadi, kenapa azan dikumandangkan 5 kali 1 hari? Sebagian orang mengatakan, udahlah ngapain azan itu dikumandangkan berulang-ulang? Ya, karena memang kita butuh diingatkan berulang-ulang. Dan orang yang beriman tidak akan pernah bosan dengan peringatan-peringatan tersebut. Dia anggap peringatan-peringatan yang datang kepada dia, nasihat-nasihat yang datang kepada dia itu seperti pupuk, seperti air. Ya, pohon sebesar apapun pohon tersebut, kalau dibiarkan kering, maka lama-kelamaan dia akan mati. Begitu juga jiwa kita. Jiwa kita ini seperti pohon, ya. Ketika kita sering dia siramin dengan komposisi yang pas, ya, maka insya Allah dia akan semakin subur. Ya, maka mari kita menjadikan diri kita, memposisikan diri kita sebagai orang yang suka memberikan nasihat, suka memberikan peringatan, dan juga memposisikan diri kita menjadi orang-orang yang bersedia dan berlapang dada menerima nasihat-nasihat yang disampaikan oleh, ya, orang lain. Ini 3 sifat yang perlu kita miliki. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua iringi iman tersebut dengan amal soleh, yang ketiga saling memberikan nasihat, saling memberikan peringatan dalam kebaikan dan dalam kebenaran. Insya Allah ketika kita jalankan 3 pesan ini, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia ini maupun nanti ketika kita kembali kepada Allah, ya, ke negeri akhirat. Demikian
Semoga bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.